Selanjutnya, top topik yang ketiga. Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur juga menghancurkan banyak bangunan sekolah. Sebuah bencana di awal tahun ajaran yang telah meninggalkan rasa takut dan trauma pada anak-anak yang kini terpaksa harus belajar jauh dari ruang kelas mereka. Di tengah keterbatasan, pemerintah dan para guru berupaya menjaga agar proses belajar tetap berjalan. Sebab bagi anak-anak, bencana boleh merobohkan gedung sekolah mereka, tapi tidak boleh merobohkan cita-cita. Tidak hanya rumah dan bangunan lain, namun gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026 juga telah menghancurkan banyak bangunan sekolah. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkap, gempa telah berdampak pada 1.378 satuan pendidikan di seluruh NTT. Bahkan 502 sekolah diantaranya mengalami kerusakan berat yang tersebar di 7 kabupaten. Proses belajar terhadap hampir 180.000 siswa pun terganggu akibat sekolah mereka rusak akibat gempa. Mereka terpaksa berhenti pergi ke sekolah karena lebih dari 5.000 ruang kelas kini dalam kondisi hancur. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan hunian dinas guru-guru. Inilah suasana di tenda yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Nagekeo, NTT. Di dalam tenda ini, anak-anak bersama bapak ibu guru mereka mendapatkan latihan trauma healing. Kegiatan ini diberikan untuk membantu mereka menghilangkan rasa trauma atas bencana yang baru saja menerjang daerah mereka. Fenan adalah siswa SD di Kabupaten Nagekeo yang menjadi salah satu saksi dahsyatnya gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026. Kakinya sempat terluka akibat gempa, namun kini senyumnya mulai kembali. Selain ikut kegiatan di dalam tenda, ia juga sudah mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Bantuan ini mungkin sederhana, namun perhatian dan pendampingan yang ia terima membuat rasa takut perlahan tergantikan dengan keceriaan. Oh, terus ini di tenda. Iya. Tadi waktu dapat trauma healing, setelah itu ada rasa bagaimana? Tadi menyanyi ya. Senang. Senang. Ya, sudah. Tidak takut lagi ya? Iya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga turun langsung untuk memastikan dampak gempa pada sektor pendidikan tertangani dengan baik. Abdul Muti juga melihat langsung kondisi sebuah sekolah di Kabupaten Nagekeo yang mengalami kerusakan akibat gempa. Sang menteri tak hanya datang melihat bangunan sekolah yang rusak, ia juga menyapa anak-anak, ikut bernyanyi dan bermain bersama mereka. Sejenak suasana bencana berubah menjadi riuh gembira bersama Menteri Abdul Muti. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini terlihat lebih ceria. Namun di balik keceriaan ini ada tantangan lain yang harus dihadapi. Belajar di posko tidaklah sama dengan belajar di ruang kelas. Karena itu penanganan cepat pun disusun. Puasa dan kita semuanya tetap optimis ya, tetap semangat bahwa kita akan mengatasi semua musibah dan bencana ini dengan optimisme, dengan semangat, saling bekerja sama, saling mendukung, tidak ada alasan untuk kita ini saling menyalahkan. Sekarang saatnya kita saling bekerja sama, saling mendukung. Pemerintah juga memastikan sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa akan segera diperbaiki agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Revitalisasi segera dilakukan begitu pendataan selesai dilakukan di lapangan. Secepatnya, nanti kan setelah ini tim kami sudah akan turun untuk melakukan verifikasi dan validasi didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian nanti kita hitung sesuai dengan kebutuhan yang ada. Setelah itu nanti kita lakukan proses. Mudah-mudahan bisa secepatnya, semuanya bergantung dari teknis di lapangan. Karena sebenarnya dananya sudah kami alokasikan. Gerak cepat pemerintah ini disambut gembira oleh pemerintah daerah. Percepatan rekonstruksi sekolah yang terdampak memang menjadi harapan masyarakat. Dari jumlahnya kan tadi sudah diserahkan ke Pak Menteri. Itu ada kategorinya. Ringan, sedang, berat. Arahan Pak Menteri jelas. Ya toh, kalau yang kali lalu baru dapat program refit, tahu-tahu tahun ini dia bencana, ya itu diperbaiki. Dia masih dibolehkan untuk mengajukan kembali dapat program refit. Walau yang secara aturan mestinya dia tidak lagi karena baru bangun toh.
Memang butuh waktu untuk memperbaiki seluruh gedung sekolah yang rusak akibat gempa. Namun pemerintah sudah berjanji untuk secepat mungkin memperbaikinya. Karena memulihkan sekolah bukan sekadar membangun kembali dinding dan atap, tetapi juga mengembalikan keberanian anak-anak untuk belajar, bermain, dan mengejar cita-cita dari ruang kelas mereka. Dari Nagekeo, NTT, Ignas Kunda, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.